Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat pagi bagi yang beragama lain. Bertemu lagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini dalam pertemuan kelas online atau pembelajaran daring, pertemuan keempat mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, ya, trigonometri sudut relasi, ya, trigonometri sudut relasi. Mungkin pada pertemuan yang kemarin kita sudah kenali beberapa dasar trigonometri, perbandingan sudutnya, itu pasti akan selalu kita pakai. Kemudian yang kedua ada trigonometri sudut istimewa. Nah, ini akan kita gunakan pada materi pembelajaran kali ini. Dan yang kemarin ketiga adalah trigonometri di semua kuadran, ya, ada 4 kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, serta kuadran 4. Nah, sekarang kita akan bahas trigonometri sudut relasi. Ini berkaitan langsung atau berkaitan sekali dengan materi kedua dan ketiga, yaitu sudut relasi. Mohon maaf, bukan sudut relasi. Yang kedua adalah sudut istimewa dan trigonometri pada setiap kuadran yang bernilai tiap nilainya itu, ya, yang positif negatif kemarin. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini anak-anak sekalian, kita masuk pada pembelajaran. Ya, trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran atau kita sebut sebagai trigonometri sudut relasi, ya. Nah, kita sudah sepakati, ya, sudah kita sudah kita bahas kemarin bahwa dalam sebuah lingkaran atau kita istilahkan dalam sebuah sudut, ya, sudut itu hanya ada satu putaran, ya, hanya mempunyai satu putaran, dan satu putaran lingkaran itu adalah maksimal 360 derajat, ya. Jadi derajatnya maksimal 360 derajat. Jika kita bagi 4, ya, itu akan menjadi 4 daerah, yaitu kuadran 1, ya, yaitu kuadran 1, ya, kemarin kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pada kuadran 1, nanti kita sebelumnya nanti akan kita bahas juga lebih dari satu putaran bagaimana, ya, kalau dia lebih dari satu putaran. Nah, pada kuadran 1, ya, kuadran 1 ini tentu sudah jelas, ya. Ini rentangan sudutnya adalah antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian pada kuadran 2 ini rentangannya adalah 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian kuadran 3 ini rentangannya adalah dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan di kuadran 4, ya, ini rentangannya adalah 270 derajat sampai dengan 360 derajat.
derajat. Ya. Nah, ini rentangannya. Lalu, anak-anak sekalian, maksudnya apa Pak trigonometri sudut relasi? Nah, pada sudut-sudut istimewa yang sudah kita bahas, semuanya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Kelima-limanya itu semua ada di kuadran 1, ya. Semuanya ada di kuadran 1, ya. Maka pada kuadran 1 kita tidak perlu sulit-sulit mencari perbandingan trigonometrinya atau sin, cos, dan tan-nya karena ini sudah jelas, ya. Ini sudah diperuntukkan di kuadran 1. Jadi ya kalau sin, misalkan ada sin, cos, dan tan pada kuadran 1 yang itu adalah sudut-sudut istimewa, maka sudah kita pahami dari tabel yang kita buat kemarin. Ya, jadi nggak perlu kita hafal pada kuadran 1 ini. Jadi ya biasa saja ya, sin apa ini? Sini Bapak buat A saja, alfa. Sini cos alfa, tan alfa. Ini nggak perlu kita bingung-bingung pada kuadran 1. Oke, lanjut pada kuadran 2. Oke. Pada kuadran 2, sudut yang kita gunakan adalah 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, akan muncul masalah. Pertanyaannya jika bagaimana ditanya adalah sin, ya, sin 120. Nah, misalnya begitu, sin 120. Sedangkan di sudut yang kita kemarin, ya, yang sudah kita bahas kemarin, 5 sudut itu nggak ada 120, Pak. Nah, ini akan menjadi kesulitan untuk kita mencari sin 120. Maka dari itu kita gunakan rumus perbandingan trigonometri sudut relasi. Artinya, sudut-sudut yang lebih dari kuadran 1 itu kita linkkan atau kita sambungkan dengan kuadran, kita sambungkan dengan sin konstan trigonometri pada kuadran 1 atau sudut istimewa yang kemarin sudah kita. Dan tentunya di sini positif negatifnya pasti akan kita ingat, ya, harus kita ingat dulu. Oke. Sekarang pada kuadran 1, nah ya, maaf, pada kuadran 2. Pada kuadran 2 yang akan kita gunakan adalah rumusnya yang harus kita ingat, yang harus kita pakai adalah 180 derajat dikurangi alfa. Nah, ini rumusnya. 180 derajat dikurangi alfa. Ya, karena rentangannya adalah 90 sampai dengan 180. Nah, kalau 180 ditambah alfa kan lebih, ya. Kalau ditambah kan berarti lebih dari 180. Nah, berarti harus kita kurangi supaya rentangannya antara sini. Dan menguranginya pun tidak boleh lebih dari 90. Menguranginya itu maksimal 90. Karena kalau lebih dari 90 kita kuranginya, maka dia akan ada di kuadran 1. Ya, ini kuadran 2. Nah, lalu rumusnya menjadi bagaimana, Pak, kalau kita menggunakan rumus ini? Ya. Nah, lihat. Maka sin konstannya adalah, ya, kita lihat
Maka sin ya 180 dikurang alfa ya, maka menjadi apa? Sin alfa. Kita ambil belakangnya ini saja. Nih, kita ambil alfanya saja. Berarti kita tulis sin, maaf sebentar. Ya. Kita ambil alfanya saja. Ya. Menjadi sin alfa. Oke, selanjutnya ada cos. Ya, di sini cos 180 dikurang alfa, maka hasilnya adalah cos alfa. Ambil belakangnya saja. Alfanya saja yang kita ambil. Ya. Kemudian untuk tan, berarti gitu juga. Ya. Jika dia tan 180 dikurang alfa, berarti menjadi tan alfa. Ya, hanya kita ambil alfa di belakangnya. Jadi kalau 120 itu kan di kuadran 2. Ya, 120 kan di kuadran 2. Berarti 180 dikurang berapa supaya dapat 120? Kan harus kita kurangi 60. Ya. Jadi 60-nya yang kita ambil di sini nanti. Nanti contoh soalnya saja langsung. Nah, tapi yang harus kita ingat dalam kuadran ini kan kita akan berlaku rumus yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan ketiga, tanda pada trigonometri di semua kuadran. Ingat kuadran 2 itu siapa yang positif? Ya, semua. Kuadran 1 itu semua positif. Kuadran 2 sin. Semua sindikat tangannya kosong. Berarti di kuadran 2 itu sinnya positif. Cos dan tannya negatif. Nah, ya. Cos dan tannya negatif. Maka di sini akan kita tulis negatif. Jadi sinnya positif, cosnya negatif, tannya negatif. Negatif tan A. Sinnya positif, cosnya negatif, tannya negatif. Ya. Nah, selanjutnya di kuadran 3. Nah, di kuadran 3. Kuadran 3 berarti rumusnya apa? Kuadran 3 R sama dengan rumusnya itu karena ini lebih dari 180 derajat, bisa 180 derajat ditambah atau 270 dikurang. Tapi di sini Bapak sarankan kita menggunakan yang 180 derajat. Jadi hanya kita gunakan 180. Ya. Oke, langsung saja. R-nya adalah, rumusnya adalah 180 derajat
ditambah. Nah, ditambah ini kalau tadi dikurang kan ditambah alfa. Ya. Bagaimana menjadi? Oke, tentu saja ya sin cosnya juga akan begitu. Sin 180 ditambah alfa cos 180 ditambah alfa dan tan 180 ditambah alfa tentunya. Hasilnya bagaimana, Pak? Ya, sama seperti yang tadi sudah kita bahas pada kuadran 2. Berarti kita hanya ambil alfa belakangnya. Nah, begitu ya. Hanya alfanya yang kita ambil. Berarti di sini menjadi sin alfa cos alfa dan tan alfa. Tapi ingat, ini kuadran 3. Kuadran 3 itu tandanya adalah siapa yang positif? Ayo, semua sindikat tangannya kosong. Siapa yang positif? Tan, Pak. Betul. Tannya positif. Artinya sin dan cosnya negatif. 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 Nah, jadi sin untuk sinnya yang lebih dari 180 derajat itu pasti hasilnya negatif. Ya. Nah, lanjut. Sekarang bagaimana di kuadran 4, Pak? Nah, kalau di kuadran 4, perhatikan jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah 270 derajat ditambah atau 360 dikurang karena rentangannya antara 270 sampai dengan 360. 270 ditambah boleh, 360 dikurang boleh. Tapi saran Bapak untuk mengerjakan ini harus yang kalian gunakan adalah yang 360 karena kalau 270 akan lebih rumit. Ya, saran Bapak kita gunakan 360. Kalau berarti kalau pakai 360 dikurang atau ditambah? Ya, dikurang alfa. Nah, kalau sudah kita kurang, gampang saja. Berapa hasilnya? Kalau kita kurang, berarti tinggal kita tulis. Sin berapa? 360 dikurang alfa. Cosnya 360 berapa? Dikurang alfa. Tannya 360 dikurang alfa. Maka hasilnya adalah berapa? Ya, kita ambil alfanya saja. Alfa ini pasti nanti larinya ke sudut istimewa. Ya. Berarti di sini menjadi sin alfa. Di sini cos alfa. Dan di sini menjadi tan alfa. Tandanya apa? Ayo, siapa yang positif di kuadran 4? Kuadran 4 semua sindikat tangannya kosong. Kosong. 4 itu kosong. Berarti positifnya yang cos. Nah, berarti yang negatif siapa kalau yang positif cos? Yang negatif adalah sin, dan tan. Nah, ya. Negatif cos alfa, tan alfa, sin alfa, kuadran 2. Kuadran 3
Negatif sin alfa, negatif cos alfa, positif tan alfa. Di kuadran 4, negatif sin alfa, positif cos alfa, dan negatif tan alfa. Lalu bagaimana dengan sekan, kosekan, dan kotangannya, Pak? Sekan, kosekan, dan kotangan akan mengikuti. Kan kemarin kita sudah kita pelajari, ya. Kalau cosnya positif, ya berarti sekannya positif. Ya, itu balik lagi ke pelajaran sebelumnya, karena saling berkaitan. Ya, tapi intinya begitu. Cukup kita kurangi. Pada kuadran kedua, kita kurangi 180 dikurang. Pada kuadran 3, 180 ditambah 3, ditambah alfa. Kemudian di kuadran 4, 360 dikurang alfa. Ya, itu saja. Berarti kita hanya gunakan 180, 180 dan 360. 270 tidak kita gunakan karena akan lebih menyulitkan kita. Nah, lalu bagaimana kalau sudutnya lebih dari satu putaran penuh, Pak? Nah, berarti kalau lebih dari satu putaran penuh, ya, kalau dia lebih dari satu putaran penuh, berarti kan ini lebih dari 360 derajat. Contohnya saja, kalau lebih dari 360 derajat itu ya 400. Ya, 400 derajat. Berapa? 550 misalkan begitu kan. 550 derajat atau ada 390 derajat. Nah, ini kan lebih dari 360. Bagaimana? Pasti dia lewat di kuadran 4. Karena kuadran 4 hanya sebatas 360 derajat. Nah, ya, atau yang lainnya. Bagaimana ini? Nah, kalau dia putarannya lebih dari 360 derajat, maka yang kita gunakan adalah rumusnya maka kita gunakan rumus R sama dengan K dikali 360 derajat ditambah alfa. Ya, rumusnya adalah K dikali 360 derajat ditambah alfa. Bagaimana dengan sin kostannya, Pak? Ya sudah, artinya kita buat saja. Maka sin, jika ada ketemu begini 360, K ini siapa? K ini 1. K ini bisa 1, bisa 2. Tergantung berapa kali putaran. Kalau dia 360 derajat, ya, tidak lebih. Kalau 2 kali putaran berapa sih? Berarti 360 tambah 360, 720. Nah, kalau dia tidak lebih dari 720 berarti sekali putar. Makanya K-nya 1. Kalau lebih dari 300, lebih dari 720 berarti dia 2 kali putar. K-nya 2. Nah, oke, kalau misalnya bingung, di sini saja. Buat K-nya ini akan menjadi 1 kalau dia kalau dia 360 sampai 720. K-nya akan menjadi 2 kalau sudutnya antara 720 sampai berapa kalau 3. 720 berarti 720
tambah 360 berarti 1080. 1080. Nah, kali 3 bagaimana kalau dia berarti 1080 ditambah lagi 360 ya gitu ya. Nah, itu saja. Nah, bagaimana dengan sin jika kita begitu? Sin K dikali 360 ditambah alfa dan cos K dikali 360 ditambah alfa dan tan K dikali 360 ditambah alfa. Oke, ini gimana Pak? Ya, gampang saja. Ya, langsung. Berarti ini adalah, kita ambil alfanya. Menjadi sin alfa cos alfa dan tan alfa. Masalah tandanya itu menyesuaikan. Ini artinya masih positif semua. Tergantung dari alfa ini dapatnya berapa. Ya. Jadi itu anak-anak sekalian, yang perlu kita ingat adalah berarti kemarin ya. Nah, kalau dari ini yang perlu kita cermati atau kita ingat pada materi ini ya, lebih kepada rumusnya, yaitu di kuadran 2 itu 180 dikurang alfa. Di kuadran 2 180, kuadran 3 maksudnya Bapak, 180 ditambah alfa. Di kuadran 3, 4, maaf, adalah 360 dikurang alfa. Dan di kuadran, jika dia lebih dari 360 derajat atau lebih dari satu kali putaran, maka kita gunakan K dikali 360 derajat ditambah alfa. K itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung berapa kali dia berputar. Oke, ya, itu untuk materinya. Jadi silakan diingat R 180 min alfa di kuadran 2, di kuadran 3 180 ditambah alfa, di kuadran 4 itu 360 dikurang alfa, dan satu putaran lebih adalah K dikali 360 ditambah alfa. Oke, semoga ini bisa dipahami. Ya, silakan dicermati dulu, dicari setelahnya. Tentu ingat tanda, tetap tanda ini harus kita ingat selalu ya, tanda di kuadran 1, 2 dan 3. Semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sindikat, sinnya positif, tangannya berarti kuadran 3, tannya positif, kosong berarti di kuadran 4 kosnya yang positif. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal supaya tidak bingung. Nah, ini ada 4 soal ya yang Bapak buat, yaitu sin 120, cos 225, cos 330, dan tan 750. Oke, dari keempat-empatnya Bapak gunakan bukan sudut di kuadran 1 ya. Kalau kuadran 1 kan 0 sampai 90 ya. Ini Bapak tidak gunakan 0 sampai dengan 90. Karena kita mau belajar relasi, berarti dari kuadran 2 ke atas. Nah, ini, jika kita lihat di sini, oke, di kuadran pertama, di soal yang pertama,
ini adalah sin 120. Sin 120 ada di kuadran berapa? Lihat, 120. 120 itu ya, 120 itu ada di kuadran berapa? 2 ya. Ada di kuadran 2. Kenapa? Ya, karena ada di antara rentang 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini ada di kuadran 2. Nah, oke, sekarang sin. Sin 120 derajat. Maka kita kerjakan menjadi sin 120 itu kuadran 2 berarti rumusnya apa? Kuadran 2 rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Maka 120 ini harus kita ubah. 120 ini harus kita ubah menjadi bentuk 180 minus alfa. Berarti sin 180 dikurang berapa? Supaya dapat 120. Ya, dikurangi 60. Nah, 60 derajatnya inilah yang akan kita pakai. Maka menjadi sin 60. Ingat, kuadran 2 nilainya, sinnya bernilai positif. Betul. Jadi ini tetap min sin ini tetap positif sin 60. Nah, sin 60 berapa? Sudah ini diingat lagi di dalam tabel trigonometri sudut khusus atau sudut istimewa yang kemarin kita gunakan, sin 60 itu berapa? Ya. Kalau kalian sudah hafal, Bapak langsung tulis. Setengah akar 3. Ya. Oke, lanjut ke cos 225. Cos 225. 225 ini di kuadran berapa? Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Berarti kan enggak ada. Di kuadran berapa? 3. Ya, betul. Kuadran 3. Antara 180 sampai 270. Belum lebih dari 270. Ya. Rumusnya apa untuk kuadran 3? Tadi rumusnya 180 ditambah alfa. Oke. Berarti sama dengan cos berapa? 225. 225 ini harus kita ubah dalam bentuk 180 plus. Berarti tulis dulu 180. Ditambah berapa supaya dapat 225? Ayo, ditambah berapa supaya dapat 225? 180 ditambah berapa supaya dapat 225? Ditambah? Iya, ditambah 45 derajat. Berarti kalau ini berarti yang kita ambil 45-nya. Ya, kita tulis di sini. Cos 45. Tapi ingat, kuadran 3. Kuadran 3 itu cosnya positif atau negatif? Coba semua sindikat tangan. Oh, kuadran 3 tangannya Pak yang positif. Berarti cosnya negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Cos 45 berapa? Kalau sudah hafal pasti setengah akar 2. Negatifnya tetap ikut karena dia di kuadran 3. Cos 45 dari sudut istimewa pada pertemuan ke-2. Negatif positif ini pada pertemuan ke-2.
3. Nah, ini kita gabungkan semua. Ya. Nah, ini hasilnya. Nomor 1 tadi. Ini hasilnya. Nah, sekarang cos 330. Cos 330 di kuadran berapa? Cos 330 di kuadran berapa? 330. 330 itu ada di kuadran, ya, ada di kuadran 4. Tentangan antara 270 sampai dengan 360. Tidak lebih dari 360. Nah, maka dia akan menggunakan apa? Kalau dia kita gunakan kuadran 4. Kita akan gunakan rumus berapa? Kita gunakan rumus 360 dikurang alfa. Oke, langsung saja hasilnya berapa? Cos 330 berapa? Berarti 360. Harus kita ubah 330 ini ke dalam bentuk 360. Berarti 360 dikurang berapa nih? Supaya dapat 330. Pinter-pinter kalian ngurangi lah. 360 dikurang berapa? Nah, yuk dikurang berapa? Ya, dikurang 30. Pasti alfa ini nggak jauh-jauh dari sudut istimewa ya. Kalau nggak 0, 30, 45, 60, 90. Ini yang paling banyak digunakan adalah 30, 45, 60. Kan cuma itu saja yang digunakan. Karena itulah istimewanya. Ya. Jadi kalau kalian bisa hafal akan sangat membantu. Oke, langsung. Cos kita ambil alfanya 30. Maka tulis cos 30. Tapi ingat, kuadran 4 tandanya positif atau negatif untuk cos. Semua sindikat tangan kosong, cos di kuadran 4. Oh, positif, Pak. Tuh. Maka di sini tandanya positif. Itu aja nah. Ya. Berarti hasilnya adalah positif, ya nggak usah tulis lagi positifnya. Langsung cos 30 berapa? Ingat, cos 30 berapa? Cos 30. Cos 30 di tengah akar 3. Ya. Ini hasilnya. Ini kalau nggak bingung Bapak tambah buat plus. Yang kasih tanda. Nah, sekarang tan 750. Tan 750. Kuadran berapa ini? Kuadran 1? Enggak. Kuadran 2? Enggak. Kuadran 3? Enggak. Kuadran 4? Masih lebih, Pak. Lebih dari 360. Betul. 750. Wah, 750 ini kuadran berapa, Pak? Nah, berarti kita ini lebih dari satu putaran. Lebih dari 360 derajat. Cuma, lebihnya berapa kali muter? Kan gitu. Kalau sekali muter, satu kali muter itu 360. Kalau 2 kali muter berarti 720. Kalau 3 kali muter berarti dia 1080. Nah, berapa kali muter nih kira-kira? Ya, ini 2 kali putaran. Ya, 2 kali putaran. Ya, 2 kali putaran dengan rumus dengan 2 kali putaran dengan K-nya 2 kali. Berarti ini kita tulis rumus dengan menggunakan rumus K dikali 360 ditambah alfa. Dengan K-nya adalah 2. Ya, K-nya 2. Ya, dengan K sama dengan 2. Oke, langsung masuk.
sama dengan berarti tan berapa? Masukkan rumusnya. K dikali, maaf, K-nya tadi berapa? 2 ya, K-nya 2. 2 dikali 360 ditambah alfa. 2 kali 360 itu kan 720 ya. Nah, berarti kita tinggal ambil alfanya. Berarti maaf, kita ulangi. Tan 2 dikali 360 ditambah alfa. 2 dikali 360 itu kan 720. Nah, 720 ditambah berapa supaya dapat 750? Nah, kan begitu. Ditambah 30. Berarti sama dengan tan berapa? 30. Kita ambil 30. Nah, tan 30. Pertanyaannya adalah tandanya positif atau negatif? Oh, ini kuadran 1, Pak. Tan 30. Iya, kuadran 1. Kalau kuadran 1, berarti ini hanya positif. Semua positif. Berarti nilainya adalah tan 30 berapa? Lihat lagi tabelnya. Kalau sudah hafal, kita langsung tulis. Berapa tan 30? Ada yang ingat? Ayo dibuka-buka lagi. Nah, kalau bingung, tan 30 berapa? Yo, coba tulis. Nih, tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Ya. 1/3 akar 3. Oke, ini jawabannya. Jadi nggak akan jauh-jauh dari sudut istimewa, terutama 30, 45, dan 60. Itu yang harus kalian hafalkan. Nggak akan jauh-jauh dari sudut istimewa 30, 45, dan 60. Ya, itu saja pertemuan hari ini. Jadi silakan bisa dilihat kembali, bisa dicermati, ya. Jangan sampai salah menilai atau salah menghitungnya, ya. Kita lihat nanti ya. Oke, langsung sudah ya, Mbak tutup. Nah, itu tadi pembahasannya sudut relasi. Jadi sudut-sudut yang ada di kuadran 2, kuadran 3 maupun kuadran 4 dan lebih dari kuadran 4 pun bisa kita hitung ya menggunakan sudut istimewa yang kemarin sudah kita cari. Dan tentunya harus mengingat tanda positif, negatif atau tanda-tandanya berdasarkan kuadrannya, yaitu semua sindikat tangan kosong. Yaitu untuk tugas, ya sebenarnya bukan tugas, untuk pembelajaran kalian di rumah, ya silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Ya, silakan kerjakan soal ini. Ya, ini.
Sin 330 tan 210 cos 180 dan tan 390 derajat. Seperti biasa, hasilnya silakan dikumpulkan, dibuat jawaban, foto hasil jawaban kalian beserta dengan foto kalian mengerjakan soal, dan jangan lupa di kolase. Ya, itu saja dari Bapak pada pertemuan kali ini. Jika ada lebihnya itu datang semata-matanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah-salah kata itu semata-mata dari Bapak. Ya, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Ingat, tetap belajar di rumah sampai dengan informasi lebih lanjut, ya. Jadi tetap semangat, ya, walaupun di rumah, semangat tetap dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.